Apa yang dilakukan oleh mereka tentu adalah penguasaan terhadap masyarakat. Pada bukunya Pak Hamid Al-Ghadri meresahkan akan adanya rente-rente dari kalangan Arab Hadramaut. Syekhona Khalil dalam salah satu buku, dua buku bahkan, itu sempat di Asmat Khan. Kalau pujuk bira masih Asegaf, otomatis pujuk Kosampih Asegaf, otomatis pujuk Latong Asegaf. Berarti yang keramat-keramat itu adalah golongan Asegaf untuk kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arasumilat Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda, dan semoga Anda serta kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dengan maraknya, ditemukannya pembelokan sejarah, perubahan identitas pada makam-makam tua dari berbagai bukti yang kami temukan, entah itu di lapangan atau yang dicatat dalam buku-buku, sebagaimana juga dalam buku kalangan Ba'alwi sendiri. Nah, pada edisi kali ini saya coba khusus bahas tentang perubahan identitas tokoh masa lalu yang terjadi di Madura yang beberapa waktu lalu kami angkat, yakni tentang Pujuk Banyusangkah atau Sayyid Husin serta putranya yaitu Sayyid Abdurrahman yang berada di Desa Bireh Timur, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang, Madura. Dari sisi ini kami ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan hal ini, karena menurut hemat saya serta hasil diskusi saya bersama teman-teman pecinta sejarah, ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan sekali. Dari sini saya teringat kepada apa yang ditulis oleh Elwisi van den Berg ya. Dalam buku Hadramaut, buku ini sangat terkenal dan sering kali kami kupas. Tanpa mau merendahkan, dan harus digarisbawahi, ini bukan tuduhan, tetapi coba kita menganalisa. Sejak kedatangan kaum Hadromi, ketika bicara Hadromi tentu bukan hanya dari golongan Habib, yakni dari 4 golongan yang ditulis oleh Elwisi van den Berg pada pertengahan atau akhir abad 18, serta puncaknya atau ramainya itu di abad 19. Kedatangan mereka ke Nusantara ini seperti yang sering juga saya sampaikan, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki nasib, atau dalam pepatah Arab disebut dengan mencari cincin Nabi Sulaiman. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka tentu adalah penguasaan terhadap masyarakat. Ini yang menjadi permenungan saya secara pribadi dan juga kawan-kawan pecinta sejarah. Dan ini tentu sangat lumrah ketika ingin memperbaiki nasib dengan cara berbisnis. Tentu saja kita harus dikenal orang, kemudian kita bisa menguasai lapangan serta masyarakatnya supaya bisnisnya lancar bersama kita. Di antara bisnis mereka yang terkenal dan sampai ditulis oleh Elwisi van den Berg itu adalah bisnis penggandaan uang, yaitu rentenir. Ini mohon maaf, saya katakan apa adanya sesuai dengan yang ditulis di sini. Pada edisi tahun lalu saya juga mengungkap hal itu, tetapi tidak dijelaskan secara rinci lah. Di sini sangat rinci dijelaskan rentenir itu. Bahkan pada bukunya Pak Hamid Al-Ghadri, ini buku yang ditulis oleh Hamid Al-Ghadri, ketika mendengar kata Al-Ghadri berarti beliau ini adalah kalangan Ba'alwi, juga meresahkan akan adanya rente-rente dari kalangan Arab Hadramaut. Saya menggunakan kata Arab Hadramaut karena memang demikianlah yang ditulis. Sebab Arab yang datang ke Indonesia bukan hanya dari Hadramaut, tetapi yang paling banyak dari Hadramaut dari 4 golongan tadi, yaitu dari golongan Habaib atau di sini ditulis Sayyid, kemudian dari golongan menengah, golongan pribumi Hadramaut yang di sini disebut Baduy, serta dari golongan budak atau pembantu. Nah, jelas menggunakan cara-cara itu di antaranya. Dan bahkan pada 1930-an ketika PAI muncul, didirikan ya, di antara pencetusnya adalah kakeknya Pak Anies, yaitu Abdurrahman Baswedan. Salah satu dari
program PAI itu adalah memberantas rente yang dilakukan oleh golongan Arab Hadramaut. Di kalangan habaib yang di sini ditulis Sayyid, itu ada juga yang berbisnis, bahkan bisnis kapal dan yang lain, termasuk diantaranya ya sama dengan yang kaum Hadrami non habaib. Dan secara spesifik LBC Vandenberg menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pengaruh terkhusus dari golongan habaib itu dengan menjelaskan siapa dirinya, yakni sebagai terah atau dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari sini kemudian orang yang sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad beserta keluarganya akan tertarik hatinya, terpaut hatinya. Nah, dari sinilah kembali lagi kepada penguasaan yang membuat kami dan teman-teman kami juga bermenung diri dengan banyaknya pembelokan sejarah yang kemudian ujung-ujungnya adalah lari ke sebagian kelompok habaib. Terkhusus lagi ke Madura. Di Madura, sahabat-sahabatku sekalian, makam keramat sangat banyak. Wisata religi khusus makam itu sangat banyak ya. Tetapi ketika di Jakarta umpamanya saya nanya sama orang atau ngobrol sama orang, setidaknya ada 3 yang sangat dikenal di kawan-kawan di Jakarta. Pertama Syahna Khalil, kedua Batu Ampar, dan yang ketiga itu di Telanguk, Sumeneb, Sayyid Yusuf. Dan ketiga tokoh ini, Syahna Khalil dalam salah satu buku, 2 buku bahkan, salah satu bukunya itu ditulis oleh terah beliau sendiri, itu sempat di Asmat Khankan. Ketika Asmat Khan ke atasnya, ya tentu ke silsilah bagian dari Ba'alwi, Faqih Muqaddam dan seterusnya itu. Kedua, Batu Ampar. Ini sangat dikenal, bahkan saya dulu kecilnya itu banyak pejalan kaki berziarah ke Batu Ampar lalu menghatamkan Al-Quran di sana. Di sana yang sangat dikenal ya ada Pujuk Latong ya, kemudian Pujuk Kosambi. Apa hubungannya dengan pelepasan atau pencopotan prasasti makam di Bire dengan ulasan pada edisi kali ini? Nah, Batu Ampar sebagaimana yang saya katakan tadi sangat terkenal dan banyak sekali berziarah ke sana. Batu Ampar, Pujuk Kosambi, Syekh Abdul Manan itu adalah putra dari Syekh atau Sayyid Abdurrahman Pujuk Bire. Pujuk Bire adalah putra dari Pujuk Banyusangkah atau Sayyid Husain. Nah, apabila Sayyid Husain ini menjadi Assegaf yang sebelumnya disebut Al-Qadri, kemudian Al-Haddad, lalu menjadi Assegaf, otomatis sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kiai Zabidi, pengasegafan yang di Bire itu karena ayahnya yakni Sayyid Husain itu asegaf. Otomatis kalau bapaknya asegaf, anaknya asegaf. Kalau saja ini tidak dibendung, tidak diluruskan, bisa saja belakangan kiai-kiai atau terah beliau yang ada di Batu Ampar yang diziarahi oleh ribuan orang itu adalah asegaf. Sedikit melebar ke belahan timur, paling timur, yaitu di Sayyid Yusuf. Sayyid Yusuf, saya 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu saya ke sana. Kalau hitungan tahunnya ya, kalau hitungan bulannya ya 1,5 tahun yang lalu. Di sana tidak ada pemargaan dari kelompok Ba'alwi, tetapi namanya disebut Habib Yusuf. Itu pernah kami tayangkan di kanal ini. Nah, kembali lagi kepada yang di Banyusangkah dan Bire. Bagaimana jadinya kalau umpamanya ini tidak ada pelurusan? Maka otomatis makam-makam yang dikeramatkan, yang mendatangkan ribuan orang hampir dari seluruh pelosok di negeri ini, otomatis berziarahnya ke makam habaib. Kalau Pujuk Bire masih asegaf, otomatis Pujuk Kosambi asegaf, otomatis Pujuk Latong asegaf, otomatis juga Ramalun dan keluarga besarnya adalah asegaf. Berarti yang keramat-keramat itu adalah golongan asegaf untuk kasus ini. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau saja tidak ada perubahan, bagaimana jadinya? Nah, inilah sahabat-sahabatku sekalian, para pemirsa yang budiman, coba kita bermenung seperti ini. Bagaimana kalau itu semuanya tidak diluruskan?
Ini baru kita berbicara satu rangkai dari bapak ke anak ke cucu. Masih satu garis. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lain semacam KRT Sumudiningrat, termasuk Mbah Soleh yang di Jawa Tengah, yang juga di Bin Yahyakan yang di sana ya, sempat kami ulas di sini. Maka dengan demikian, makam-makam keramat yang satu sama lain saling bertalian nasab bisa jadi satu marga kepada marga yang dibuat atau dicantolkan itu. Sekali lagi, mohon sahabat-sahabatku sekalian untuk bermenung diri, untuk membuka ruang-ruang fikir kita bahwa persoalan ini bukan main-main, bahwa persoalan ini adalah persoalan serius. Terkhusus kepada yang masih ngeyel ya, karena masih banyak yang ngeyel. Kalau ada kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan, pelepasan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang harus kita pilah dulu. Titik poinnya adalah pembelokan sejarah, perubahan identitas. Identitas asli keluarga besar kita dirubah menjadi identitas orang lain. Dan ini secara keseluruhan apabila kita coba globalkan menjadi satu kesatuan, maka berapa banyak sudah tokoh-tokoh besar negeri ini yang menjadi marga dari kaum Ba'alwi. Ini mohon sekali untuk tidak disikapi sebagai antipati terhadap mereka. Mereka adalah saudara kita juga. Persoalan diskursus nasab sudah jelas. Sekarang persoalan pembelokan sejarah yang sebagiannya adalah mengacu kepada kaum Ba'alwi. Nah, ini perlu penyadaran dan kesadaran kita semua bahu-membahu untuk meluruskan, bukan menebarkan kebencian. Dan mohon juga kepada yang masih ngeyel-ngeyel, mohonlah ditonton sampai tuntas pelan-pelan dengan hati yang lapang agar bisa menerima informasi seobjektif mungkin. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, semoga ini menjadi permenungan bagi kita semua. Dan saya sempat bertanya, apakah tidak ada kegelisahan hal seperti ini? Maka seperti yang saya ulas beberapa edisi yang lalu ketika membahas apa yang ditulis oleh majalah Tempo, harapan kami pemerintah dan setidaknya PBNU hadir di dalam menyelesaikan persoalan ini. Ini bukan persoalan main-main. Semoga bermanfaat. Mohon masukannya yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.